السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع ماض على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرق والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في يوم الموعود، سر مرجع في الدنيا الأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin para pecinta zikir, para pecinta majelis ilmu, para pecinta majelis salawat, para pecinta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami takdimi guru kita Ustaz Ahmad beserta keluarga besar Pondok Pesantren Askar Kauni. Semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya dunia akhirat bil afiyah wassalamah. Talabah santri-santri Ma'had Askar Kauni yang kami banggakan, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, yang tersayang, keluarga besar Majelis Asy-Syahadah yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzah, dimuliakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sambil dibagi ya, minum ya, santai ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada bosannya mengingatkan wabil khusus kepada al-fakir pribadi dan kepada antum semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita derita, terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita diuji saat ini dengan sebuah penyakit tidak menjadi penyebab bagi kita untuk berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali diuji dengan sebuah musibah tidak menghalangi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersyukur kepada Allah, terus memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita ya. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling indah budi pekertinya, yang paling manis senyumannya, yang paling indah tutur katanya, dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di dunia, di barzah, di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali merenungi nasihat-nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang tentunya nasihat tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya ketika kita menghayati, merenungi, kemudian mau mengamalkan, mengikuti nasihat tersebut, sama halnya dengan kita mengikuti, mengamalkan isi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mengenai hal yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan anjuran bagi kita untuk kita senantiasa berusaha untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian hadir Jumatan. Itu yang terakhir pembahasan tentang kitab Risalatul Mu'awana ini. Bahkan disebutkan di sini, ya, kalimat yang terakhir adalah ketika kita ada udzur, ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat, ya. Sakit saya tidak bisa sholat Jumat, saya sakit jadi saya tidak bisa sholat jamaah di masjid, maka coba diukur alasan kita ini. Seandainya di masjid saat itu ada orang bagi-bagi duit, ada orang bagi-bagi duit di masjid saat itu, taruhlah barangkali sholat duhur di masjid ada bagi-bagi duit, kira-kira dengan alasan kita itu yang kita bilang sakit, kita berangkat atau enggak? Oh berangkat, berarti alasan kita tuh bohong. Bahkan barangkali ketika kita diinfus pun Masjid Baitur Rahman bagi-bagi duit, yang sholat asar jamaah lepasan infusnya dulu, saya mau ke masjid dulu, habis dari masjid sholat dapat duit, balik lagi ke rumah sakit pasang lagi infusnya. Ketika ternyata kita mampu berangkat untuk mendapatkan faedah duniawi itu, ya, maka alasan kita untuk tidak sholat jamaah di masjid itu bohong alasannya. Alasan yang kita buat-buat. Nanti apa? Kalau kita paksakan pasti bisa. Dan ketika itu terjadi, ya akhi, ya, hendaklah kita malu kepada Allah. Ya Allah, ternyata urusan dunia lebih saya pentingkan ketimbang urusan Allah. Ya. Ini sering terjebak, ya, sering terjebak kepada kita. Iya, tidak sengaja sebetulnya. Pengalaman pribadi barangkali, ya, pengalaman pribadi saya sebagai bentuk apa, cerminan barangkali tentang hal ini. Jangan banggakan, jangan dibayangkan, tidak mungkin beb ada bagi-bagi duit di masjid. Bukan itu, tapi ada urusan dunia yang lain. Pengalaman pribadi saya merasakan. Hanya saya istighfar, ya Allah. Karena kesibukan saya ketika itu, kesibukan saya yang sebelum duhur sampai ba'da duhur lebih, sehingga tidak bisa sholat duhur di masjid ketika itu. Hilang duhur berjamaah di masjid. Ketika itu saya sampai di rumah, saya ingin berangkat ke masjid untuk sholat duhur. Pasti ada orang-orang yang terlambat, ya, apalagi di Baitur Rahman itu. Pernah saya sampaikan, ya, kalau jam 1, setengah 2 itu masih banyak orang datang, orang kerja istirahat dulu sholat sendirian, kita ajak jamaah, pasti dapat jamaah kalau berangkat ke Baitur Rahman tuh. Aduh, setengah 2 capek, aku agak capek ya. Bismillah, berangkat apa enggak? Aduh, nanggung nih kayaknya. Bismillah. Sholat di rumah, ya. Ini cerminan, ya. Sholat di rumah, habis sholat sudah selesai, tak lagi dan nunggu asar. Saya ingat mau istirahat, saya ingat, astagfirullah, iya, saya ini punya tanggungan mau jahit sepatu yang nanti malam akan saya pakai olahraga. Coba keadaan seperti itu, iya, yang nanti malam akan saya pakai olahraga, harus berangkat sekarang saya ini. Dan tempatnya itu tempat apa, preparasi sepatunya dekat Masjid Baitur Rahman. Astagfirullah, minta ampun saya sama Allah. Langsung ketika itu juga saya bawa sepatu, karena memang harus saat itu. Ini kan gambaran tepat apa yang dikatakan tadi, ya. Urusan dunia saya mau berangkat, urusan jamaah di masjid gak mau, capek.
capek. Tapi ketika ingat sepatunya harus saya tambal, harus saya jahit. Nanti mau saya pakai, tidak ada waktu lagi sudah. Saya mau berangkat untuk itu. Tapi untuk sholat berjamaah tidak mau, capek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung saya bawa sepatu itu, ya. Saya ke masjid duluan. Saya cari jamaah. Sholat lagi sudah. Sholat lagi, niat sholat berjamaah lagi. Baru kemudian nambal sepatu. Tapi tetap istighfar, ya Allah istighfar. Nih, jadi kadang kita tidak terasa terjebak kepada kondisi seperti itu. Bukan kemudian kondisinya bagi-bagi duit di masjid, ini kita cukup malu tuh itu, lebih mementingkan sepatu, ya, yang cuma dipakai sekali dua kali ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini koreksi bagi kita semuanya, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah annal udra shadiq, sesungguhnya alasan yang betul itu, alasan yang tepat, ghayatu isqatul haraj, itu tujuan akhirnya, puncaknya adalah jatuhnya, gugurnya kewajiban. Jadi kalau alasan kamu itu tepat, betul, itu tujuannya adalah gugurnya kewajiban. Kamu harus sholat jamaah di masjid. Tidak bisa, ada udzur yang betul-betul udzurnya betul. Nah, itu berarti kamu boleh tidak jamaah. Saya harus sholat Jumat, harus wajib. Tapi ada udzur yang udzurnya betul, memang kamu tidak bisa sholat Jumat sudah. Udzurnya betul sudah, sodik betul memang udzurnya itu, tidak dibuat-buat. Nah itu kamu gugur kewajiban sholat Jumat, hanya sebatas itu. Wa amma thawab fala yahsulu illa bifi'li. Tapi pahalanya tidak dapat pahalanya. Loh, saya kan ada udzur, Beb. Saya kan tidak Jumatan, ini kan ada alasan yang tepat, Beb. Nah, tapi jangan minta pahala, tidak bisa, tidak boleh. Pahala itu bil fi'li, walaupun alasannya tepat, alasannya masuk akal, iya boleh dah Jumatan, itu sebatas kamu gugur kewajiban, boleh dah sholat Jumat. Tapi pahala sholat Jumat tidak dapat pahala sholat Jumat, ya. Kenapa? Pahala itu didapatkan bil fi'li, dengan melaksanakan ibadat tersebut. Naam, iya, memang ada qad yahsul thawab liman ta'addara alaihi al-hudur min kulli wajhin. Iya, kadang-kadang memang ada orang dapat pahala. Bagi orang ada alasan, ya, ada udzur untuk melaksanakan ibadah, ada udzur, alasan tepat, dari beberapa segi bisa dapat pahala. Ada alasan tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, alasan tepat, kadang-kadang bisa dapat pahalanya. Apa contohnya? Kalladhi yakunu udruhu al-ishal mutawatir. Contohnya ketika ada orang tidak bisa sholat di masjid, kenapa? Alasannya udhurnya apa? Orang ini punya penyakit ishal mutawatir, buang air terus, mencret, mancur, ya. Bahaya nih, tak bisa sudah berangkat ke masjid, bahaya, ganggu masjid, ganggu jamaah yang lain, kotori masjid. Ini udhur yang betul-betul diterima, ya. Bisa jadi dia dapat pahalanya, tapi belum tentu juga. Nanti ada syaratnya lagi, ya. Atau penyakit-penyakit yang lain barangkali yang memang tidak bisa sudah berangkat ke masjid. Atau awil habsa udwanan wa nahwi dzalik, atau barangkali orang yang dipenjara secara zalim, dipenjara, dikerangkeng, tidak boleh keluar. Aduh, tidak bisa kemana mana sudah. Tidak bisa mau ke masjid, tidak bisa, mau Jumatan tidak boleh sudah, dikerangkeng. Ini bisa jadi dapat pahala walaupun tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi karena dalam keadaannya memang sudah terpaksa dia di penjara, tidak bisa jadi dapat pahalanya sholat Jumat, asal ada syarat yang lainnya, nanti disebutkan di sini. Awalnya ta'addar alaihi al-hudur, atau barangkali orang yang tidak ada alasan, tidak ada udzur, tidak sakit, tidak di penjara, bisa hadir sebetulnya, walakin yalhaqu bisababihi limuslimin ghairihi musyikkatin syadidatin. Tetapi orang ini kalau hadir akan menyebabkan orang Islam yang lain, orang Muslim yang lain mendapatkan kesulitan yang lebih parah. Orang ini sebetulnya tidak sakit, tidak di penjara, bisa untuk hadir. Tapi kalau sampai hadir ke masjid, orang ini akan menimbulkan, hadirnya orang ini ke masjid akan menyebabkan orang lain tambah kesulitan yang parah. Apa contohnya? Yaitu
kalladhi yakunu udruhu tamridud da'i wa nahwi, yaitu orang yang keadaannya harus menjaga orang yang sakit yang terabaikan. Tak ada yang jaga lagi sudah. Kalau saya tinggal, tak ada yang jaga ini orang tua saya, tak ada yang jaga lagi, atau siapapun. Lalu barangkali saudara kamu yang lain yang berdepan, enggak ada, saya sendirian, tak bisa saya tinggal ini, takut saya bisa bahaya kalau saya tinggal nih, nanti panggil saya ini. Nah, ini alasan yang tepat ya. Orangnya sehat, ya, tidak sakit, ya, kemudian tidak di penjara, tapi kalau saya harus hadir ke masjid, kesian orang tua tidak ada yang jaga, sakit ini, itu boleh. Kita pernah dengar cerita ya, ada cerita ketika sahabat Nabi Muhammad izin untuk ikut jihad, ya. Ditanya sama Rasulullah, ibu kamu masih ada, orang tua ayah kamu masih ada, jaga mereka lebih besar pahalanya ketimbang jihad. Ini gambaran bagi kita ya. Kalau alasannya tepat, boleh tidak ke masjid, boleh tidak jamaah, dan bisa jadi dapat pahala. Nah, tapi ada syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya? Fasahibu hadil udri, dan orang-orang seperti itu, waladhi qablahu, yang tiga tadi itu, yaitu sakit apapun, pokoknya sakit yang menyebabkan ketika dia ke masjid itu mengganggu orang lain, mengganggu masjid, mengganggu orang lain, ya. Tiga sifat orang tadi ya. Kemudian orang jaga orang sakit, ya. In korona udruhum al hazn wat tahsur ala tarkil hudur hasala lahum at-thawab. Ketika mereka yang sakit tidak bisa ke masjid atau di penjara itu, ya, di penjara, di toilet tidak boleh keluar, atau jaga orang sakit, ya, mereka bisa dapat pahalanya amalan-amalan ditinggalkan ketika disertai dengan apa? Rasa penyesalan, rasa getun, eman, ya Allah, eman, ya, getun, aduh, Jumatan, enak Jumatan, ya Allah, ini menghadap ke Allah nih. Ketika dibarengi dengan rasa penyesalan. Kalau biasa-biasa saja tidak ada apa-apa, ya tidak dapat pahala. Jadi syaratnya dua, udurnya betul, ya, alasannya betul, dan juga dibarengi dengan penyesalan. Itu betul getun, dan getunnya itu karena Allah, bukan karena ya Allah eman tidak hadir asyhadu saya, Allah eman. Biasa di maat asar kawan ini, sate oleh gule emannya, kapan lagi? Bukan itu alasannya, ya. Alasannya karena Allah Ta'ala, ya. Semata-mata kan Allah Ta'ala, ya. Ini sebetulnya bab ini tepat ketika mungkin setahun sebelumnya ya, ketika awal-awal corona dulu ya. Ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita ibadah apa enggak, Jumatan apa enggak. Ini sebetulnya ya. Nanti akan lebih jelas lagi ya, ya. Summa innal mu'minal kamil, kemudian sesungguhnya seorang mukmin yang sempurna keimanannya, la yada' syai'an, tidak akan meninggalkan sesuatu bima yuqarribuhu ilallahi wa in kana lahu fi tarkihi alfu udrin. Coba ini nih, bayangkan, coba kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang mukmin kamil ini. Sesungguhnya seorang beriman dan keimanannya sempurna keimanannya, tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa in kana lahu fi tarki alfu udrin, walaupun ketika meninggalkannya itu dia punya 1000 alasan. Orang yang imannya sempurna itu ya, orang imannya sempurna tidak akan meninggalkan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia punya 1000 alasan, bukan menyarang 1000 alasan, punya 1000 alasan. Ketika amalan ini mendekatkan diri kepada Allah, pasti dia kerjakan. Eman ini. Loh, ini kan hujan, bisa pakai payung, bisa pakai becek, gampang nanti cuci di masjid. Peteng, pakai sentolop. Alasan-alasan dibang sakit, bismillah, tidak apa-apa, kuat. 1000 alasan dibuang. Kenapa? Ini acara dapat mendekatkan diri saya kepada Allah. Itu orang yang imannya sempurna ya. Kita coba bayangkan, satu positif di Muncar pertama, sak Banyuwangi tidak Jumatan. Gimana sih ini? Gimana sih awal corona tuh? Baru satu yang positif di Muncar, itu pun orangnya udah dibawa ke Surabaya. Sak Banyuwangi tidak boleh Jumatan. Gimana sih ini? Ya kita tidak menganggap bahwa yang memutuskan itu imannya tidak sempurna, dan kita juga tidak menganggap bahwa kita imannya lebih sempurna, bukan.
bukan begitu. Tapi ini menjadi koreksi bagi kita. Jangan ini digunakan untuk mengoreksi orang lain, tapi gunakan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Aduh, gimana saya ini? Iya, saya kemarin baru sakit aja, tidak ngapalkan Quran, tidak ngaji, sakit zat greges, sakit gigi zat, udah gitu. Ya. Coba ukurannya tuh gitu ya, ukurannya Abdul Haddad ini tahu kondisi manusia, ilmu jiwa punya Abdul Haddad ini menunjukkan bahwa jadi tahu, kamu ukur sudah. Kalau kamu mengatakan malas, aduh saya sakit, sakit. Coba urusan dunia, seandainya sekarang ini ada bagi-bagi duit atau bagi-bagi mana, kira-kira saya bangun enggak? Oh bangun, berarti alasan saya ini kapan bisa terjang. Ada sebuah kisah saya pernah dengar, ya, seorang wali bin Habaib ketika Mekah itu banjir, Ka'bah itu banjir, ya, Ka'bah banjir, dia tetap berangkat tawaf, berenang. Kenapa? Tahu tawaf ini merupakan salah satu sarana untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan dah baru gerimis saja, urung dah, enak di rumah dah, chattingan, HP diambil, manja kita nih, ya. Orang yang maka dikatakan yang imannya sempurna, punya 1000 alasan, bukan bikin 1000 alasan. Kalau kita bikin, nyari 1000 alasan, loh nyari apa ya? Nyari. Kalau ini punya 1000 alasan, kamu bisa tidak berangkat, kamu sudah tua, tidak. Kamu bisa tidak berangkat, ini hujan terus, tidak bisa pakai payung. Kamu bisa tidak berangkat, ini begini, tidak. Bukan nyari 1000 alasan, tapi punya 1000 alasan untuk dikemukakan. Tapi tidak mau. Karena ini sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'lama anna tarkahu ahabbu ila Allah min fi'lihi. Sampai orang yang imannya sempurna tahu bahwasanya meninggalkan perbuatan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakannya. Baru dia tinggalkan. Kapan? Ya kira-kira barangkali salah satu contohnya ketika barangkali dia positif. Saya ini positif. Kalau saya ke masjid bisa nulari orang lain. Mungkin Allah dalam kondisi seperti ini, Allah lebih cinta saya di rumah aja, lebih suka saya di rumah. Kenapa? Menjaga orang lain agar sepeda mudarat itu lebih bagus. Jadi saya di rumah aja, ibadah di rumah aja. Itu mungkin ketika sudah begitu, baru dia tidak berangkat ke masjid. Jangan, awas, ini corona, jangan ke masjid. Dah, saya mau berangkat ke masjid. Awas nanti ketularan. Saya mau pakai masker, rangkap 3, ada apa-apa. Bahaya ini, penyebarannya banyak. Saya mau pakai tambah itu, apa namanya itu, arnya las itu, yang bening itu, face shield dia, pakai itu. Lu tangannya pakai sarung tangan, pokoknya ke masjid tak bisa. Coba koreksi, kita yang manja, apa emang keadaan yang begitu gawat? Kadang kita akan menggawatkan keadaan. Kita akal-akali bisa kok. Ya sudah, kalau emang harus ke masjid sampai kaos sarung tangan, berangkat ke masjid. Kalau perlu yang Jumatan semuanya pakai APD, pakai astronot, tidak apa-apa. Gitu semua, asalkan bisa Jumatan. Kalau sampai keadaan seperti itu, jangan Jumatan, pakai APD, sak khotib-khotibnya semuanya, sak jamaahnya pakai APD lengkap, pakai astronot, tidak apa-apa. Yang penting bisa Jumatan. Itu. Sampai ke sana. Tapi sekali lagi, jangan dipakai untuk mengukur orang lain, ya ini ya, untuk diri sendiri. Coba, iya saya pernah begini, iya saya pernah begini, ya. Jangan untuk orang lain, tak tolong ya. Sampai tahu bahwasanya meninggalkannya itu lebih Allah cintai ketimbang mengerjakannya, baru orang mukmin yang punya iman sempurna ini baru meninggalkannya. Ada mungkin ada contoh-contoh yang lainnya. Wahada akal lumayan taufik, tapi yang begini ini sangat sedikit. Orang yang punya iman sempurna ini kemudian 1000 alasan diabaikan, tetap berangkat sampai dia yakin bahwasanya Allah lebih suka saya meninggalkan amalan ini, baru ini sangat sedikit. Yang sedikit itu biasanya harganya mahal, ya. Yang sedikit nilainya mahal, ya. Siapa? Ini wali-walinya Allah, ya. Imannya sempurna, al-mu'min kamil, imannya sempurna dikatakan tadi ya. Tapi dikatakan di sini walidzalika tahammalal kummalu min ahli lail fi fi'li ma yuqarribuhum ila Allah umuran. Untuk itu maka orang-orang yang memiliki iman sempurna tadi itu adalah para ahli Allah
yang mau menanggung amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan-amalan itu tidak kuat ditanggung, ta'jizu an hamlihal jibalu rawasi, tidak mampu ditanggung oleh gunung yang sangat kokoh. Jadi orang-orang punya keimanan sempurna ini ya, melaksanakan amal itu walaupun dengan resiko apa saja ya, beban yang ditanggung sangat berat, bahkan gunung pun tidak mampu menanggung bebannya tersebut, tetap dilaksanakan. Tetap. Memang wali-walinya Allah ini mujahadah semuanya, tidak ada ibadahnya sedikit-sedikit, tidak ada ibadahnya seperti kita umumnya, tidak ada ibadahnya mujahadah semuanya, maksa diri semuanya. Tahajud tuh tiap malam istiqomah, ngantuk paksa. Kalau kita kan enggak, ngantuk sedikit, besok deh lagi, mumet sedikit, pray dulu dah. Tidak ada mujahadah dipaksa, capek dipaksakan. Bahkan gunung ketika beban ibadahnya itu ketika ditimpakan kepada gunung yang kokoh, tidak akan kuat gunung itu, tidak akan kuat. Mujahadah mereka itu ibadahnya. Perbandingannya kepada kita sejauh mana coba ibadah kita ini enak. Syahadah ini bukan mujahadah sebetulnya pengajiannya. Nikmat, asik tempatnya, masih ada satapan jasmani ini ya Ustaz ya. Oh tuh apanya mujahadah nih, santai kok. Sudahlah ya, ayo kita koreksi ya masing-masing kita ya. Sejauh mana coba mujahadah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa amma man dha'afa imanuhu, kemudian adapun orang yang dha'afa imanuhu, imannya lemah. Nah, ini barangkali kelas-kelas kita nih coba. Wa qalla yaqinuhu, dan keyakinannya sedikit. Wa qasurat ma'rifatu, dan kecil sekali pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya lemah, keyakinan sedikit, kecil pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya kepada Allah. Fala ya'ulu fit tarki maftaradahu Allah alaihi illa ala sukutil haraj, maka orang ini tidak akan peduli meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya illa ala sukutil haraj, kecuali hanya sekedar gugur kewajiban. Tidak sholat jamaah, gerimis, di rumah aja, yang penting kan sholat, ya sudah selesai. Kewajiban kita sholat, sudah. Tak harus jamaah itu sunnah. Yang penting sholat sudah cukup, tak dosa sudah. Ini orang-orang imannya lemah. Ya, orang imannya lemah, keyakinannya kecil. Kembali kepada keyakinannya. Ya. Jadi orang ketika mau untuk tetap ke masjid, mau beribadah, mau mujahadahnya kuat, itu berangkat dari apa? Berangkat dari judul yang pertama pembahasan kitab ini. Apa? Keyakinan yang kuat kepada Allah, keyakinan bahwa ibadah ini penting buat saya harus sholat jamaah. Berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat itu, terjang apapun rintangannya, terus berangkat dari sebuah keyakinan yang kuat. Ya. Makanya apa? Keyakinan itu ditempatkan pertama, judul pertama oleh Waladat itu. Kita bahas ketika awal mula itu masalah keyakinan. Kenapa? Memang itu sebenarnya amal. Itu sebenarnya amal itu. Amal bisa bagus, kualitas amal kita bagus, akhlak bagus, berangkat dari sebuah keyakinan. Kalau orang keyakinannya lemah, ya asalkan sudah sholat sudah cukup. Kewajiban kita hanya sebagai gugur kewajiban, sudah cukup, selesai. Kesempurnaannya harus jamaah, harus gini, tidak dipikirkan lagi sudah. Hanya apa, ibadahnya tidak berkualitas ya. Sampai di sini ya, mudah-mudahan barokah, manfaat fid dunya wal barzal akhirah. Mohon maaf barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Sementara saya akhiri wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Saya ingin bertanya bagaimana sholatnya orang yang diinfus, Ustaz. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana sholatnya orang diinfus? Yeah. Jadi secara cukup jelas barangkali kita ambil kias ya. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring tidak mampu, tangannya tidak bisa gerak, cuman matanya aja. Dengan matanya aja. Mata tidak bisa, hatinya masih bisa. Dengan hatinya.
Jangan bayangkan. Hati tidak bisa, mata tidak bisa, jantung tidak bisa, mati semuanya disolatkan. Ya, kan gitu. Tidak ada berarti sholatnya. Berangkat dari ini, semampunya. Kalau emang dia dengan infus itu mampu untuk berdiri, ya tetap dengan infus, tidak bahayakan, tetap sholat begitu. Tetap sholat dengan infusnya ketika tidak membahayakan bagi yang sholat. Kan ada orang infus juga dibawa-bawa kok. Dalam kondisi sehat tapi harus diinfus, ya, dibawa-bawa bisa. Dalam artian caranya atau bagaimana maksudnya sepintar? Kalau orang diinfus itu merasakan entah itu vitamin atau makanan itu. Kadang darah itu kadang naik balik, itu bagaimana, apakah bagaimana caranya sholat? Ya, ini lebih kepada keadaan ketika orang diinfus ada darah yang keluar atau vitamin atau makanan yang masuk. Padahal sholat dengan makan dengan minum kan tidak boleh. Nah, itu maksudnya ke sana ya. Bukan lebih kepada caranya. Kalau caranya kan sudah jelas ya. Tinggal kemampuannya. Bisa berdiri dengan infusnya bisa. Tidak mampu harus duduk dengan infusnya. Kalau itunya jelas ya. Tinggal barangkali infus itu kan makanan masuk, kemudian vitamin masuk. Padahal orang sholat itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya begitu. Padahal Ustaz Fauzi, orang sholat di impus ini setidaknya ada dua kemungkinan. Dalam kondisi di impus itu kemungkinan pertama adalah dia itu membawa najis, artinya mutanajis. Kemungkinan yang kedua, dia itu membawa najis tapi sedikit. Kalau yang pertama ini menurut jumhur ulama madhab Syafi'i itu tidak sah karena dia dalam keadaan membawa najis. Jadi seperti orang yang diimpus, orang yang habis operasi, ataupun dalam konteks-konteks yang lain yang sekiranya dia itu masih membawa najis, masih dalam keadaan mutanajis, maka dalam hal ini madhab Syafi'i memberikan solusi tidak sholat ketika itu, tapi sholat ihurmatil wakti. Jadi nanti ketika keluar daripada waktu dan dia sudah bersih, maka mengulang i'adah sholatnya. Jadi seperti itu. Tapi dalam keadaan dia itu masih terkontrol, artinya najis ini masih dalam kategori najis yang dimakfu, artinya sedikit masih najisnya, itu boleh sholat seketika itu pula. Jadi seperti itu. Maka dari itu kalau umpamanya dia itu dalam kategori yang pertama, najisnya masih dimakfu ketika itu tanpa perlu mengulang sholatnya, seperti itu. Kalau dalam pelaksanaannya itu tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin yang perlu diketahui orang ketika sholat itu seperti itu. Dalam proses makanan masuk, vitamin masuk, tidak masalah. Tidak masalah kalau itu. Jelas ya, ceritanya. Botol yang lain, silakan. Mungkin menambahkan sebentar. Ya. Jadi kalaupun yang kedua tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi itu boleh karena dia najisnya itu makfu, tapi kan juga ada masalah di situ ketika dia wudhu. Wudhu kan tidak bisa kena air, tapi ada bagian infus yang tidak bisa kena air dan lumrahnya dia tuh fi a'dha'il wudhu, kan begitu Ustaz. Gak mungkin kan di infus itu di paha, gak mungkin ya. Kebanyakan infus di sini, dan ini kan a'dha'il wudhu. Itu adalah bagian dari yang dibasuh dalam wudhu. Sedangkan dalam bahasan Jabr, ini mungkin masuk bahasan Jabr ya. Dalam sholat tadi antum sampaikan bahwa ketika najisnya tidak ma'fu, ketika najisnya itu ma'fu maka tidak wajib i'adah. Mungkin ketika naruh infusnya itu tidak terlalu lebar. Dalam pembahasan Jabr atau perban itu sendiri kan, kalau lukanya segede apa misalnya 1 cm, kemudian perbannya lebih dari 1 cm, hanya untuk mengikatkan saja, memperkuat ikatan dari perban itu, maka boleh. Tapi kalau ikatannya melebihi, kemudian menaruhnya perban itu dalam keadaan fi ghairi tuhur, tidak suci, tidak punya wudhu, maka kan i'adah sholatnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar meskipun najisnya ma'fu, tetap i'adah sholatnya. Tapi itu tadi betul, kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam waktu sholat tertentu tuh lewat nggak sholat gitu aja, tetap dihormatil waqt. Ya tetap kalau dia bisa berdiri, bisa ruku, apa dia lakukan, dipegangin sama orang boleh. Ya
Jadi dipegangin kan infus itu agak panjang kan Habib, jadi bisa dipegangin orang gitu. Jadi tapi tetap meskipun ma'fu sepertinya harus i'adah sholatnya, karena kan dia itu sepertinya kalau infus itu terlalu melebar untuk merekatkan bagian dari yang luka itu tadi. Kemudian biasanya yang megang itu kan perawat perempuan Habib. Dipegang punya wudhu ya, kalau naruhnya tidak punya wudhu ya harus i'adah sudah. Ya, antum punya luka aja di sini, bukan infusnya. Naruhnya dalam keadaan tidak punya wudhu, kemudian waktu wudhunya diganti dengan tayamum karena ada perbannya yang tidak bisa dibuka itu, maka tetap ada kan begitu Ustaz? Tetap ada sholatnya. Karena apa? Karena ada bagian yang tidak dibasuh saat wudhu dan belum cukup meskipun dipakai dengan tayamum, itu harus ada karena naruhnya perban tidak dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci, ataupun perbannya terlalu melebar begitu. Jadi apa tidak sholat? Sholat harus. Ya, sholat ini tidak boleh kita diam-diaman tidak sholat kelewat waktu gitu saja. Ya, harus tetap sholat lihurmatil waqt. Ya, seperti Habib yang sampaikan tadi, kalaupun kita diikat, ya kita dicancang kayak gini sudah, tetap harus sholat dengan hati, dengan kedipan mata dan sebagainya. Oh, mana yang seger nang pasar, seger waras, tambah wajib sholat. Megawe zat, iso ndak tuh ada. Antum megawe sholat tambah barokah. Antum megawe tambah sehari dapat 200.000 keuntungannya. Sholat pateng tambah dapat 400.000. Ya. Bisa dibuat nikah lagi sampean. Kesian yang belum nikah. Seperti itu ya. Fadal yang lainnya barangkali. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini Kevin mau bertanya. Jadi ini keluar dari bab yang dijelaskan tadi. Kevin, ini mungkin dari saat ini perasaan saya itu masih bimbang antara maksiat sama tetap imbang gitu, Bet. Maksudnya imbang, balance, ngelakuin maksiat iya, ngelakuin ibadah iya. Kevin pengen bagaimana caranya merubah kebiasaan, contohnya naudzubillah min dzalik, maksiat itu tadi, biar istiqomah di jalannya Allah lagi. Maksudnya Kevin bisa majlisan terus, bisa ibadah terus dengan khusyuk, tapi masih gimana ya Bib, sedih gitu Bib, Kevin bisa ngelakuin maksiat itu, pengen meninggalkan seperti itu. Terima kasih Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin apa yang ditanyakan atau disampaikan saudara Kevin ini merupakan mewakili semuanya ya. Tidak ada kita yang tidak terlepas dari maksiat, pasti itu sudah. Tapi harus ada usaha yang sungguh-sungguh ya, dari kita untuk sekuat tenaga meninggalkan maksiat. Itu harus, pertama tuh harus memungkiri ini salah, untuk kemudian kita paksakan diri kita. Kita paksakan diri kita untuk meninggalkan maksiat. Terjerumus, langsung tobat. Terjerumus lagi, tobat lagi. Terjerumus lagi, tobat lagi. Memang ada cara-cara menghindarinya. Satu apa? Waktu luang itu bahaya. Waktu sendiri itu bahaya. Sendirian itu bahaya. Waktu kosong itu bahaya. Hindari itu. Hindari itu. Kalau emang tidak kuat sendirian, waduh ini kalau saya sendirian udah pegang HP hanya semacam sudah, tangan jalan sendiri udah mending saya keluar, langsung pasakkan dah keluar rumah saya dah. Atau putus wasilah-wasilah yang dapat menyebabkan kita maksiat. Kalau emang maksiat kita dari HP, tinggalkan HP-nya. Mau dibuang eman mau ngomong buang, saya juga punya HP ya. Buang HP-nya kalau perlu. Sudah, saya HP yang jadul aja sudah, aman, tentram. Ya sudah gitu. Kalau yang bisa begitu. Kalau tidak saya kuat karena memang ada kebutuhan yang lebih, ada kebutuhan yang khair, yang baik untuk HP ini. Saya bisa silaturahmi dengan teman-teman saya juga download hal-hal yang positif, pengajian ya. Maka barangkali itu paksakan. Waktu kosong itu bahaya, waktu sendirian itu bahaya.
Itu hindari. Ini strategisnya. Tapi seorang hamba, siapa yang tidak lepas dari dosa? Pasti ya. Tapi ketika melakukan dosa langsung tobat, tak ampun sama Allah, tak janji, tak menyala, tak melakukan lagi. Terjebur lagi, tobat lagi, terjebur lagi, tobat lagi, terus. Jangan bosan-bosan. Allah tak akan bosan ngampuni kita. Tapi kita jangan gampangkan. Nanti kan diampuni lagi sama Allah. Tidak. Allah tahu bagaimana hati kita. Allah tahu bagaimana hati kita. Coba ya, ada hal yang menarik yang pernah saya dengar. Seolah-olah posisinya orang dosa itu lebih enak, lebih aman ketimbang orang yang taat. Dan memang ini disampaikan seperti itu. Kalau tidak salah dibahas tentang di Al-Hikam ya. Al-Hikam tuh dibahas mengenai ini ya. Tobatnya orang maksiat cukup 1 kali. Tobat dari kemaksiatannya, sudah selesai. Tobatnya orang taat 1000 kali. Tobatnya orang maksiat cukup 1 kali. Tobatnya orang maksiat 1000 kali. Bagaimana bentuknya? Orang maksiat melakukan sebuah dosa, tobat, berjanji tidak melaksanakan maksiat itu lagi, nangis minta ampun kepada Allah, sudah selesai. Tapi tobatnya orang taat kepada Allah ya 1000 kali. Apa berkaitan dengan? Berkaitan dengan hatinya, sombong dengan ketaatannya, meremehkan orang dengan ketaatannya ya, ingin dipuji orang, nanti syahadat, saya di depan nanti, selamat nyium semua. Ini hal-hal yang terbesit di hati, membahayakan. Penyakit ketaatan ini yang membahayakan kita, merusak niat kita. Itu kadang sangat serius sekali, sangat halus sekali itu di hati kita. Penyakit ketaatan itu sangat halus sekali, yang kadang kita tidak berasa. Kita merasa, bahkan kadang kita ucapkan, kita menganggap ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tapi ketika coba kita renungkan, ya Allah, apa betul ini sesuatu yang baik? Kita barangkali sering terjebak ya, orang tuakah, atau barangkali kita bahkan yang punya adik, punya ponaan, belajar, mondok, nanti jadi ulama besar, hebat kamu, hebat. Ini kan doa-doa duniawi barangkali, hebat, dihormati orang. Kelihatannya doanya bagus ini. Ya, anaknya didoakan menjadi anak yang hebat, jadi ulama besar. Tapi coba, kok kayaknya niatan duniawi nih, supaya anak saya jadi orang hebat, dihormati orang. Kadang kita tidak menyangka, kadang kita tidak terasa ke sana itu. Ya, ini. Jadi terus ya, strateginya sibukkan dengan hal-hal yang positif, paksakan, tidak, paksakan itu. Terjebur lagi, tobat. Kalau perlu nanti ngomong itu ucapkan. Ketika terjebak, aduh, ini setan, itu kan, ungkapkan begitu. Jangan, kadang benci ya, nyesel ya, tapi ungkapkan dengan lisan itu untuk menguatkan hati. Ya betul. Terus tobat kepada Allah SWT. Ustaz Ahmad, Ustaz Fauzi barangkali menambahkan, Ustaz. Ya, kalau untuk tobat ini kan, kalau tobat dosa kepada Allah itu 3 kan, syaratnya ada 3. Dia harus ada di Riyadhus Shalihin tuh bab tobat itu, dia harus ada nadam itu menyesali dosa yang dia lakukan. Yang kedua, memutus semua akses dosa itu tadi. Ya, kemudian yang ketiga, dia harus, kalau lupa saya ketiganya, ada 3 pokoknya. Dia harus menyesali dari dosa yang dia lakukan. Salah satu cerminan menyesal itu dia tidak menceritakan, tidak dibuat status, tidak di-share kemana-mana, tidak pernah mengungkapkan lagi dari apa biyen ngombe sakrak. Itu sudah padahal 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu belum tobat dia. Karena dia ada satu unsur kebanggaan dari minum khamernya itu tadi. Jadi jangan pernah tidak menyesal dengan dosa. Bagaimana Ustaz caranya kita terhindar dari dosa? Ya, salah satunya ganti komunitas ya. Komunitas kita jangan komunitas yang dulu lagi, yang mereka mudah untuk mohon maaf
mukhtalat bainan nisa war rijal, saya enjoy satu meja makan sama perempuan. Ini kan banyak dosa, bisa dosa pandangan, dosa obrolan yang lebih dari sekadarnya dan sebagainya, banyak sekali ya. Maka dari itu harus ganti komunitas, itu yang selanjutnya. Kemudian coba juga lazimi wirid-wirid yang seperti wirid pagi, wirid sore, itu juga membantu hati kita untuk taat kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya, dengan benar-benar penghayatan. Saya ridho dengan Allah Tuhan aku. Allah mengatur semuanya tentang aku, tentang kehidupan. Diresapi betul pagi sore, insyaallah membantu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mudah putus asa akan hal ini semuanya, karena ada satu hadis saya itu pernah dapat dari guru saya, innallaha yuhibbul mu'min al-mufattinut tawwab. Allah itu mencintai seseorang yang beriman, yang dia itu sering terfitnah akan dirinya. Maksudnya dia kalah sama syahwatnya, tapi dia nangis lagi, at-tawwab, dia selalu balik sama Allah. Gimana saat kita ini kan sering maksiat tobat, itu justru adalah tentu kebaikan. Allah melihatkan bahwa antum itu benar-benar balik kepada Allah. Kalau orang itu maksiat kemudian tidak tobat, jauh lagi, jangan sampai kita ini ketika melakukan maksiat punya planning lagi untuk selanjutnya. Ya, jadi kita kena maksiat, ya sudah, itu berarti keseretnya kita karena syahwat, keseretnya kita karena hawa nafsu. Tidak boleh kita planning ke depannya, oh nanti ketemuan lagi, oh nanti di DM lagi, oh nanti di chat lagi, begitu, tidak boleh. Karena apa? Perjalanan umur kita ini tidak tahu, nanti ada planning maksiat, itu berhenti kita bawa niat buruk itu tadi. Matinya bisa mati bawa niat buruk. Kebayang nggak mati bawa niat buruk? Atau mati, naudzubillah min dzalik, memori HP-nya internal atau eksternalnya masih ada film seperti itu. Ya, kebayang nggak di Instagramnya atau di Facebooknya masih ngupload foto-foto yang seperti itu? Maka kita harus benar-benar membersihkan semuanya itu. Ya, kalau bisa ganti Facebook, ganti Instagram, hapus semuanya sudah. Kenapa? Ya kalau mati gimana? Masih ada hal-hal yang buruk tadi itu. Sepenting setiap maksiat jangan menikmati, jangan punya planning lagi, tobat kepada Allah. Kemudian selalu rojak. Kalau saya pribadi, ini semua beliau juga menyampaikan tadi, guru kita Habib Ahmad Uwais bin Mahdi Hasan Al-Haddad, semua orang pasti punya dosa, terlalu setiap harinya kena dosa. Kalau anak pribadi rojaknya kepada Allah tuh, ya saya nisbatkan dengan hal-hal yang peluang ampunan dari Allah. Semacam kan zikir seperti ini bersama-sama itu kan ada peluang ampunan dari Allah. Ma min qaumin yajtami'una yadhkurunallaha illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Kemudian jangan pernah lupakan juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah kan diampuni semua dosanya meskipun sebanyak dari buih yang ada di lautan. Lautan kan lebar, luas, buihnya kayak gimana banyaknya, kita punya dosa kayak gitu, diampuni asal istiqomah. Kemudian rojak juga, jangan tinggalkan ayat kursi, karena Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tidaklah seorang hamba itu dipisahkan dengan surga ketika istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat kecuali dengan kematian. Man qara'a surat Yasin fi duburi kulli sholatin la farraqa bainahu wa bainal jannah illal maut. Jadi kalau istiqomah membaca surat ayat kursi, bukan Yasin ya, salah ngomong, ayat kursi. Ayat kursi istiqomah ba'da sholatil maktubah 5 waktu, maka tidak ada yang memisahkan dia dengan surga kecuali kematian. Ya rojak begitu dilakukan. Rojak itu apa? Harapan diampuni, harapan masuk surga, harapan seperti itu terus dilakukan. Maksiat balik. Jangan maksiat ketemu gurunya takut, ketemu gurunya salaman minta doa sama beliau, duduk di majelis gurunya, jangan malah semakin jauh. Saya ini sudah kotor, Ustaz, zina, homer, tidak pantas saya masuk. Justru kalau antum banyak zina, banyak minum homer, duduk di pengajian, dengan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nggih. Mungkin Ustaz Fazi mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika ditanya seperti itu, pertanyaan seperti itu, saya teringat ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh seorang pemuda.
saya ini tidak bisa menghindari maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat dan seterusnya. Beliau nangis ketika itu, ketika ditanya seperti itu. Inti dari jawaban beliau itu sebetulnya kita itu banyak menemukan ikhtiar-ikhtiar di kitab, mungkin dari guru kita dan seterusnya. Tapi ikhtiar-ikhtiar itu semua mungkin tidak ada kekuatan sama sekali untuk menghindari maksiat, kecuali kekuatannya hanya Allah, kecuali hanya pertolongan dan hidayah Allah. Cuma itu. Jadi ketika kita mengandalkan ikhtiar gini-gini tidak bisa, kecuali hanya satu pertolongan Allah. Maka satu, hati kita harus iktimat kepada Allah. Beliau ketika menjawab itu sampai nangis, bahwasanya semua hamba itu, bahkan sekelas beliau sekalipun, beliau itu pengarang syarah wa tahlil itu, hikam itu disarang oleh beliau, di syarah kontemporer Syekh Ramadan Al-Buti, tetap beliau itu tetap nangis mengungkapkan jawaban-jawabannya. Jadi tetap semuanya itu ikhtiar, hati kita tetap kepada Allah, minta tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada amalan ataupun ikhtiar kita. Namun dalam hal ini hakikat, bagaimanapun dalam hal situasi apapun, dalam hal level keilmuan, ilmu hakikat itu tetap lebih tinggi daripada ilmu syariat. Tapi bukan berarti terus kemudian menghilangkan ilmu syariat itu sendiri. Nah, itu ilmu hakikat lebih diutamakan, lalu kemudian nanti ikhtiar-ikhtiar tetap. Jadi ikhtiar di sini ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Di antaranya ikhtiar batin yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengajarkan untuk selalu melazimkan wirid Allahumma hrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Jadi itu. Jadi beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau juga mufassir kontemporer dan banyak karangan kitab beliau itu diantaranya beliau mengajarkan doa itu. Jadi Allahumma harimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata taatik. Artinya ya Allah, haramkanlah kelezatan maksiat menghampiriku dan berikanlah saya ini kelezatan untuk ketaatan. Jadi seperti itu. Kalau masih belum bisa Arabnya, silakan bahasa Indonesia. Jadi ya Allah, haramkanlah kelezatan maksiat untukku dan berikanlah saya kelezatan ketaatan untukku. Jadi beliau mengajarkan seperti itu. Terus lazimkan. Kalau setelah sholat maktubah dibaca itu 3 kali, setelah sholat sunnah dibaca, dan seterusnya. Ini ikhtiar batin. Tapi kita juga jangan terpaku dengan ikhtiar batin terus kemudian merasa sudah cukup ikhtiar untuk menghindari maksiatan, tapi tidak. Di antara ikhtiar lahir adalah ikhtiar zahir. Di dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin, Al-Imam Haris Al-Muhasibi, beliau menggambarkan bahwasanya hati ini ibarat rumah. Jadi hati ini ibarat rumah, dan rumah itu mempunyai 6 pintu. Jadi kalau pintu ini ditutup, tidak mungkin maling itu masuk ke dalam. Pintu sudah ditutup rapat, tidak mungkin maling ini bisa masuk ke dalam. Pintunya apa saja? Di antaranya adalah mata, telinga, hidung, mulut, kedua tangan dan kedua kaki. Jadi kalau sudah pintunya ditutup rapat, kita godul basor, kita menjaga mata, tidak mungkin maling masuk ke dalam. Tapi kalau kita biarkan, lah itu kan hanya media sosial. Sampai nyuwun sewu kita umpamanya follow di IG hal-hal yang membuka aurat, beraurat, di YouTube juga subscribe yang mungkin seperti itu, di FB kita mengikuti, kita follow seperti itu secara tidak langsung sudah membuka salah satu pintu dan supaya maling itu masuk ke dalam itu. Akhirnya nanti ketika sudah dibuka, maling sudah ngobrak-abrik hati kita. Karena kenapa? Awalnya pintunya sudah dibuka. Coba mulai awal godul basor, yang di follow hal-hal yang baik, ceramah, sehingga ketika buka IG sudah yang muncul ceramah-ceramah, tidak ada kesempatan di situ hal-hal yang mengubah aurat dan seterusnya. Berarti kalau seperti itu pintu satu sudah ditutup. Nah, jadi ketika pintu ini sudah dibuka, nanti hal-hal yang lain, maksiat-maksiat berikutnya pasti ada nanti. Itu entah tidak kuat menahan syahwat dan seterusnya. Begitu juga nanti maksiat yang lain, mulut umpamanya. Kalau kita mulut ini nanti pintunya dibuka, artinya kita itu berkawan dengan orang-orang yang tidak menjaga mulut, sering meso dan seterusnya nanti. Maka nanti secara tidak langsung kita itu buka pintu yang berikutnya. Nanti kalau pintu-pintu yang lain, tangan, kemudian telinga, dan seterusnya. Makanya nyuwun sewu, guru-guru kita itu ketika majelis, ketika masih belum ada yang datang, itu pasti melanggengkan di situ itu ada tape yang disetel sholawat gitu. Kenapa? Karena itu tadi, supaya pintu-pintu yang masuk ini nanti hal-hal yang masuk ke telinga ini hal-hal yang berbau religi. Jadi ketika hal-hal yang berbau religi itu nanti menambah semangat.
Dan Al-Fakir sendiri diajari oleh guru kami itu setiap berkendara itu menggunakan headset, dan di situ yang mungkin bisa ditiru atau tidak karena saya masih bisa fokus. Jadi setiap itu mendengarkan musik religi. Jadi ketika di rumah itu sudah semangat ditambah. Kalau mendengarkan musik-musik koplo ya Allah alam. Nanti pastinya motivasi semangatnya itu kumpul-kumpul yang seperti itu. Nanti sudah menjalar maksiatnya, sudah lantur maksiat ke sana kemari. Itu. Jadi tetap seperti itu. Jadi sekali pagi hari kita setel sholawatan, ya ulame, kita setel mau aktivitas itu. Jadi motivasi kita tambah. Jadi mau apa gitu. Jadi jangan sampai 6 pintu ini tadi itu sampai kebuka dan diisi oleh hal-hal yang tidak baik itu. Nanti maksiatnya menjalar. Jadi sudah itu kuncinya beliau Al-Imam Haris Al-Muhasibi itu ketika menjelaskan asal usul maksiat itu. Lalu juga di situ di dalam kitab Hikam juga dijelaskan bahwasanya aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ani nafsi. Itu di kitab Hikam itu hikmah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya asal daripada kemaksiatan, kemudian syahwat, perbuatan lalai itu adalah ridho terhadap nafsu. Jadi ridho terhadap nafsu ini asal dari kemaksiatan. Coba tidak ridho terhadap nafsu. Jadi ada salah satu kawan kita yang ketika sharing mengenai hal ini, itu coba saja ketika kita mau maksiat mau melihat hal-hal yang tidak baik, coba ditunda. Karena orang itu akan mengalami masa futur dan masa semangat. Futur itu tidak semangat, malas dan seterusnya. Itu pasti nanti setan dan syahwat itu akan menaungi dia. Maka dari itu coba cegah. Cegah itu artinya tunda saja. Oh nanti saja wes. Sekarang saya masih sibuk, nanti saja wes. Ketika ditunda itu nanti jadi. Ditunda saja itu. Nah, itu jadi seperti itu. Itu seperti itu sebagai siasat untuk melawan syahwat itu tadi. Jadi beliau sampai Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Hikam itu bahwasanya sumber dari asal dari kepada kemaksiatan lalai dan syahwat itu adalah ridho terhadap nafsu. Nafsu itu kalau terus-terusan dituruti an-nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubir rodoi wa intafinhu yang fatimi itu di burdahnya Mabusyiri. Jadi harus segera dilepaskan. Nah, ini lari ke situ tadi, tunda. Mau maksiat tunda, mau maksiat tunda. Oleh saya masih sibuk, nanti saja maksiat. Nanti itu ketika nanti sampai tunda itu nanti tidak jadi. Jadi kira-kira nanti ikhtiar zahirnya ini seimbang, ikhtiar batin. Tapi tetap pertama ya ini Allah yang menggerakkan hati. Habib Umar bin Hafid berkata bahwasanya ketika kita sudah melaksanakan ikhtiar batin, ikhtiar zahir, kok masih maksiat, bahkan 1 hari 100 kali sekalipun jangan pernah bosan untuk bertaubat. Bahkan ketika kita bosan untuk bertaubat itu adalah bisikan dari setan yang nyata. Terus taubat, maksiat lagi, taubat lagi. Ikhtiar batin dan zahir terus ditambahi. Wa alam bisawab. Cukup jelas ya, sempurna ya. Ya. Pertama langsung kaitan dengan Allah, malu kepada Allah, minta ampun sama Allah, baru kemudian strategi-strateginya sudah banyak ya. Dzikir, menutup pintu-pintu, kemudian menunda, menghilangkan kesempatan kosong ya, sendirian, itu strateginya. Tapi awalnya langsung merasa malu kepada Allah itu merupakan yang awal barangkali ya, batinnya tadi. Dan ini semua untuk semuanya, untuk saya pribadi juga. Fadhol yang lainnya barangkali sudah cukup ya. Ada yang tanya? Santi. Hah? Ya insya Allah barokah ya, barokah mudah-mudahan ya, manfaat mudah-mudahan pertemuan ini, manfaat di dunia, di barzah, di akhirat kelak. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشهدت التي من أصفته القلوب تهيج الأشجانا وذوق الأثنى عليه فمن سوى القول منا يكون ثنانا لكن حبا في السرار قد لمده صفات ربنا وحدانا وإذ امتزج بالوجه والنرفع عد فكرنا ورجانا للواحد الأحد الإله أنيه إلهنا متسلم إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زل وجوده بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوة
دعوانا أنت لنا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عن رضا طرعانا واربه في كل حال حبلنا وهب لمن ود ومن والانا والمحسن ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين واسن في جامعنا هنن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأدي واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا وأشفي وعافي أجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واصن ختمنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي وجمنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرمك ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين وبنية القبول وتمام كل سلام إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل على